Selamat datang di channel koreakw.com. Kali ini kita akan mempelajari kembali kosakata sehari-hari. Sekali lagi, kali ini kita akan membahas kosakata sehari-hari yang artinya yang digunakan sehari-hari. Kita masuk contoh yang pertama. 감다. 감다 ini artinya mencuci, membasuh. 감다 mencuci, membasuh. Kita dengarkan pelafalan orang Korea dulu. 감다. 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 Ya, 감다 itu artinya mencuci atau juga membasuh. Dalam hal apa? Kita masuk dalam contoh kalimatnya dijelaskan di situ. Yang pertama, contoh kalimat 감다. Yang pertama, 머리를 감아요. Dan juga yang kedua, 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Sekali lagi, yang pertama 머리를 감아요. Dan yang kedua 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kita dengarkan pelafalan dari orang Korea langsung, mulai dari yang pertama. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. Ya, lalu yang kedua. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Baik, kita masuk yang pertama, 머리를 감아요. Kita jelaskan mori adalah kepala. 감다, 감아요 dari kata 감다 artinya mencuci, membasuh. Jadi, 머리를 감아요 mengartikan sebagai saya mencuci rambut atau saya membasuh rambut. 머리를 감아요, saya mencuci rambut. 머리를 감아요 atau saya membasuh rambut. Sekali lagi, 머리를 감아요 artinya saya mencuci rambut atau juga 머리를 감아요 saya membasuh rambut. Mudah kan? Lalu yang kedua, 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Ingat, 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Artinya, 언니 adalah kakak perempuan untuk wanita ya, untuk wanita yang menyebutkan maksudnya. Untuk wanita yang menyebutkan dia wanita apa? Jadi wanita ini mempunyai kakak perempuan. Jadi panggilannya adalah 언니. Jadi 언니 adalah kakak perempuan untuk wanita. 매일 setiap hari, 한 번씩 sekali. 한 번씩 adalah sekali. 한 번씩 adalah sekali. 머리 tadi sudah dibahas kepala dan 감습니다 adalah dari kata 감다 dengan tambahan akhiran 습니다, 읍니다. Artinya kepala, membasuh kepala atau mencuci. Maksudnya, oh iya, bukan kepala ya maksudnya, ini rambut. Kak, apa bedanya kalau kita menganggap mori sebagai kepala atau mori sebagai rambut? Tergantung konteks kalimatnya. Seperti ini, 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Apakah membasuh kepala? Tapi biasanya wanita itu bukan membasuh kepala,
membasuh rambutnya atau mencuci rambutnya. Jadi orang jarang membasuh kepala, tetapi biasanya membasuh rambut atau mencuci rambutnya. Jadi 언니는 kakak perempuan dari wanita 매일 setiap hari 한 번씩 sekali mori kepala atau rambut 감다 mencuci atau membasuh. Jadi karena di sini adalah tujuannya kita rambut, jadi mori ini adalah rambut. Mori ini adalah rambut. Sebenarnya ada yang lebih tepat untuk rambut, tapi nanti kita akan membahas selanjutnya. Tapi sekarang mori ini kita sebagai rambut ya. Jadi 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Jadi artinya kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. Sekali lagi, 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. Oke, kita masuk SPOK ya. Kakak perempuan saya, 언니는 mencuci rambutnya 머리를 감습니다. sekali 한 번씩 setiap hari 매일. Jadi ingat SPOK. Kakak perempuan saya, 언니는 mencuci rambutnya 머리를 감습니다. sekali setiap hari 매일 한 번씩. Sekali lagi, kakak perempuan saya, 언니는 mencuci rambutnya 머리를 감습니다. sekali setiap hari 매일 한 번씩. Itulah SPOK-nya ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi ingat, ini juga bisa berubah SPOK-nya kalau kalimat yang terjemahkannya kurang baku. Nanti akan saya sudah jelaskan di grammar atau pola kalimat. Saya sudah menjelaskan di kelas pola kalimat. Jadi kalau kalian yang mau kembali membahas pola kalimat atau struktur bahasa Korea, saya akan tuliskan link di deskripsi video ini. Oke? Jadi 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. Oke? Kita kembali lagi. Pelafalan dari orang Korea langsung. Mulai dari yang pertama. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. 머리를 감아요. Lalu yang kedua. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Ya, kita akan review sekali lagi. Jadi contoh kalimat 감다 yang pertama, 머리를 감아요. Mori adalah kepala dan juga bisa rambut. Nah, konteks kali ini kita adalah rambut. 머리를 감아요. Saya mencuci rambut atau 머리를 감아요. Saya membasuh rambut. Sekali lagi, 머리를 감아요. Saya mencuci rambut atau 머리를 감아요. Saya membasuh rambut. Lalu yang kedua, 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. 언니는 매일 한 번씩 머리를 감습니다. Kakak perempuan saya mencuci rambutnya sekali setiap hari. Kosakata selanjutnya. Kita masuk Yeonhyu.
Yeonhyu. Yeonhyu. Apa itu Yeonhyu? Yeonhyu adalah artinya libur panjang akhir pekan atau libur panjang tanggal merah. Sekali lagi, Yeonhyu adalah libur panjang akhir pekan atau libur panjang tanggal merah. Sebelumnya kita dengarkan pelafalan dari orang Korea dulu. 연휴, 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 Ya, Yeonhyu, libur panjang akhir pekan atau libur panjang tanggal merah. Jadi kita punya libur akhir pekan nih. Lagi libur akhir pekan nih dari weekend, Sabtu, Minggu. Itu kan lumayan panjang. Itu disebut, kalau kita liburan disebut Yeonhyu. Kalau tanggal merah lebih dari 2 hari atau lebih dari 1 hari, itu disebut libur panjang tanggal merah dengan bahasa Korea Yeonhyu. Seperti itu ya, libur panjang akhir pekan dan libur panjang tanggal merah. Kita bahas contoh kalimat Yeonhyu yang pertama. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Lalu yang kedua, 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. Ya, kita dengarkan pelafalan dari orang Korea dulu, mulai dari yang pertama. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. 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 Ya, yang kedua. 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. 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 Ya, kita akan mulai pembahasan contoh kalimat yang pertama. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Libur panjang tahun baru dimulai dari hari ini. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Libur panjang tahun baru dimulai dari hari ini. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Libur panjang tahun baru dimulai dari hari ini. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari 오늘부터. 오늘부터 dari hari ini. 오늘부터 dari hari ini. 오늘부터 dari hari ini. 설날. 설날 tahun baru. 설날 tahun baru. 설날 tahun baru. 연휴. Kita sudah tahu libur panjang, mau baik akhir pekan atau tanggal merah. 시작됩니다. 시작됩니다 berasal dari 시작되다. 시작되다 artinya dimulai. Sekali lagi, 시작되다 artinya dimulai. 시작되다 artinya dimulai. 시작되다 dimulai dengan tambahan biemnida. Jadi menjadi 시작됩니다. Oke, sekali lagi. 오늘부터 dari hari ini. 설날 tahun baru.
Yeonhyu, libur panjang, akhir pekan atau tanggal merah. 시작됩니다. dimulai. 시작됩니다. dimulai. Oke? 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. liburan panjang tahun baru dimulai dari hari ini. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. liburan panjang tahun baru dimulai dari hari ini. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. liburan panjang tahun baru dimulai dari hari ini. Lalu yang kedua, 친구 adalah teman. 친구 adalah teman. 설날 adalah tahun baru. 설날 adalah tahun baru. 설날 adalah tahun baru. 연휴 adalah liburan panjang, baik tanggal merah atau akhir pekan. 동안, selama. 동안, selama. 회사에, ke kantor. 회사에, ke kantor. tidak. 갑니다 dari kata 가다, artinya pergi. 갑니다, pergi. 가다, pergi. 가다, 갑니다, pergi. Sekali lagi, 친구, teman. 친구, teman. 설날, tahun baru. 설날, tahun baru. 연휴, liburan panjang, baik akhir pekan atau tanggal merah. 동안, selama. 동안, selama. 회사에, ke kantor. 회사에, ke kantor. tidak. 갑니다, pergi. 갑니다, pergi. 가다, 갑니다, pergi. Jadi, 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. Teman saya tidak pergi ke kantor selama liburan panjang tahun baru. 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. Teman saya tidak pergi ke kantor selama liburan panjang tahun baru. Oke, kita bahas SPOK ya. SPOK supaya kalian mengerti. Tapi ingat, sekali lagi saya tekankan, SPOK itu susunannya bisa berubah. Susunan pola kalimat bahasa Indonesia bisa berubah tergantung tergantung kalimat yang akan diterjemahkan atau maksudnya yang baku. Kalau SPOK-nya tidak baku, berarti SPOK-nya bisa berubah, artinya seperti itu. Jadi tergantung kalimat yang baku bisa berubah SPOK-nya. Jadi teman saya, 친구가 tidak pergi ke kantor. 회사에 안 갑니다. Selama liburan panjang. 연휴 동안, tahun baru. 설날. Sekali lagi. Teman saya, 친구가 tidak pergi ke kantor. 회사에 안 갑니다. Selama liburan panjang. 연휴 동안, tahun baru. 설날. Sekali lagi, 친구가, teman saya. Ingat, di sini walaupun tidak ada saya, tetapi ini mengarahkan ke orang ketiga ya. Bisa saya, dia, mereka, teman-teman mereka, temannya si Anu, temannya si ini, seperti itu. 친구가, teman saya, tidak pergi ke kantor. 회사에 안 갑니다. Selama liburan panjang. 연휴 동안, tahun baru. 설날. Sekali lagi. 친구가, teman saya. Teman orang ketiga ya. Orang ketiga. Tidak pergi ke kantor. 회사에 안 갑니다. Selama liburan panjang. 연휴 동안, tahun baru. 설날. Mengerti ya? SPOK, SKOP, dan SPOK. Bagi kalian yang belum belajar tata bahasa struktur bahasa Korea dirubah ke SPOK, dari SKOP ke SPOK, saya akan tulis linknya di deskripsi
video di bawah video ini. Ngerti ya? Saya akan tulis di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita bahas lagi dengan pelafalan orang Korea. Mulai dari yang pertama. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Lalu yang kedua. 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. 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 Ya, kita akan review sekali lagi. Yang mulai dari contoh kalimat 연휴 yang pertama. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Liburan panjang tahun baru dimulai dari hari ini. 오늘부터 설날 연휴가 시작됩니다. Liburan panjang tahun baru dimulai dari hari ini. Lalu yang kedua, 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. Teman saya tidak pergi ke kantor selama liburan panjang tahun baru. 친구가 설날 연휴 동안 회사에 안 갑니다. Teman saya tidak pergi ke kantor selama liburan panjang tahun baru. Selanjutnya, kosakata yang selanjutnya adalah ilsi. Ilsi. Ilsi adalah artinya waktu. Arti ilsi adalah waktu. Kita dengarkan pelafalan dari orang Korea dulu. 일시, 일시, 일시. 일시. Ya, ilsi artinya waktu. Waktu yang berhubungan dengan biasanya jadwal ya. Biasanya jadwal. Waktu yang berhubungan dengan biasanya dengan waktu jadwal. Contoh kalimat ilsi yang pertama. 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? Dan yang kedua, 여행 일시를 잘 확인해 주세요. 여행 일시를 잘 확인해 주세요. 여행 일시를 잘 확인해 주세요. Ya, kita akan mendengar pelafalan dari orang Koreanya langsung mulai dari yang pertama. 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? Ya, kita masuk yang kedua. 여행 일시를 잘 확인해 주세요. 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 Ya, kita akan membahas satu persatu. Ilsi tadi kita sudah bahas yang tadi yang pertama. Ilsi, waktu yang berhubungan biasanya dengan jadwal. Ilsi, waktu. Waktu bisa berupa waktu tanggal dan jam. Tanggal dan jam biasanya berhubungan dengan tanggal dan jam. Ilsi, yaitu termasuk kata waktu. 일시가 언제예요? Artinya kapankah waktunya? Biasanya jadwal ya. Jadwal jam, pukul, dan hari seperti itu. Biasanya jadwal. 일시가 언제예요? Kapankah waktunya? 일시가 언제예요? Kapankah waktunya? 일시, waktu. 일시, waktu. 일시, waktu. 언제, kapan. 언제, kapan. 언제, kapan. 언제예요? Kapankah? 언제예요? Kapankah? Lalu yang kedua. 여행 일시를 잘 확인해 주세요. 여행 일시를 잘 확인해 주세요. Jadi, 여행 adalah perjalanan.
Yoheng adalah perjalanan. Yoheng perjalanan. Ilsi kita sudah tahu waktu. Ilsi waktu. Ilsi waktu. 잘 확인해주세요. 잘 ini adalah baik-baik. 잘 adalah baik-baik. 잘 adalah baik-baik. 확인. 확인. periksa. 확인. periksa. 확인. periksa. 주세요 dari kata juda. 주세요 dari kata juda. Sebenarnya minta. Minta. Tetapi dengan 주세요, dengan akhiran eseo, 주세요 menjadi tolong. 주세요, jadi dia meminta tolong, meminta tolong, meminta tolong. 주세요, tolong periksa. 주세요, tolong. 주세요, tolong. Jadi yoheng adalah perjalanan, yoheng adalah perjalanan, ilsi adalah waktu, ilsi adalah waktu. Jal adalah baik-baik. Jal adalah baik-baik. Huagin periksa. Huagin periksa. Huagin periksa. Dan 주세요 adalah tolong. 주세요 tolong. Tolong. Permintaan tolong. 주세요 tolong. Jadi yoheng ilsi를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. Oke. Kita masuk lagi. SPOK ya. Tolong periksa. 확인해 주세요. Baik-baik. 잘. Jadi, tolong periksa baik-baik. 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik. 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik. 잘 확인해 주세요. Lalu tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi. Tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi. Jadi waktu juga ilsi ini bisa menunjukkan waktu, tanggal dan waktu. Bisa ditulis seperti ini juga. Tanggal dan waktu. Karena ini berhubungan dengan jadwal. Bisa dikatakan waktunya, jamnya, dan pas tanggal berapanya. Seperti itu. Jadi tanggal dan waktu bisa termasuk ilsi juga. Tetapi intinya ilsi adalah waktu. Jadi bisa tambahkan tanggal dan waktu. Jadi termasuk tanggal dan waktu termasuk ilsi. Jadi kalian harus mengerti ya. Tapi yang paling utama ilsi adalah waktu. Jadi kalau kalian tidak mau pusing, ya tinggal waktu saja, tidak perlu tanggal. Tetapi supaya lebih baku, tanggal dan waktu perjalanan ditulis seperti itu. Ngerti ya? yoheng ilsi를 잘 확인해 주세요. Jadi tolong periksa baik-baik. 잘 확인 주세요. 잘 확인해 주세요. Maaf. 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik. 잘 확인해 주세요. Lalu tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi. Tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi. Tanggal dan waktu perjalanan. yoheng ilsi. Jadi yoheng ilsi를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. Sekali lagi. yoheng ilsi를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. Kita kembali dengan pelafalan orang Korea mulai dari contoh yang pertama. 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? 일시가 언제예요? Lalu yang kedua, 여행 일시를 잘 확인해 주세요. 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 oke, kita akan review sekali lagi. 일시가 언제예요? Kapankah waktunya? 일시가 언제예요? Kapankah waktunya? 일시가 언제예요? Kapankah waktunya? Biasanya ilsi itu untuk jadwal ya. Dan yang kedua,
여행 일지를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. 여행 일지를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. 여행 일지를 잘 확인해 주세요. Tolong periksa baik-baik tanggal dan waktu perjalanan. Oke, kosakata selanjutnya adalah 편하다. 편하다. 편하다 artinya nyaman, enak, senang. 편하다, nyaman, enak, senang. Kita masuk pelafalan dari orang Korea dulu. 편하다. 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 Ya, 편하다, nyaman. 편하다, enak. 편하다, senang. Jadi 편하다, nyaman, enak, senang. Contoh kalimat 편하다. Yang pertama, 신발이 편해요. 신발이 편해요. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. Yang kedua, 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. Kita masuk pelafalan dari orang Korea, mulai dari yang pertama. 신발이 편해요. 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 Lalu yang kedua, 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. 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 oke, kita bahas satu persatu. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. 신발, sepatu. 신발, sepatu. 편해요. Tahu, 편하다, nyaman, enak, senang. Jadi sepatu yang nyaman. Bisa juga sepatu yang enak. Jadi nyaman, enak, senang. Jadi enak dan senang itu berhubungan dengan nyaman ya. Jadi 편하다. Jadi kata enak ini dan senang berhubungan dengan kata nyaman. Intinya seperti itu supaya kalian tidak bingung. Enak dan senang berhubungan dengan nyaman. Jadi 신발이 편해요 bisa sepatu yang nyaman. 신발이 편해요 bisa sepatu yang enak. Seperti itu. Jadi nyaman dia, nyaman. 신발이 편해요 sepatu yang nyaman. Contoh yang kedua, kita bahas satu-satu. 내일 adalah besok. 내일 adalah besok. 내일 adalah besok. 등산 artinya 등산하다 artinya mendaki gunung. 등산하다 mendaki gunung. 등산하다 mendaki gunung. Lalu halte. Ereal te artinya saat, bisa saat, pada saat, di saat atau ketika. Real te saat, di saat, pada saat atau ketika. Real te. 편하다 nyaman. 편하다 nyaman. 운동화 adalah sepatu olahraga. 운동화 adalah sepatu olahraga. 운동화 adalah sepatu olahraga. Dan 신고 오세요 adalah 신다, adalah pakai. Dengan 오세요 adalah silakan memakai, silakan menggunakan. Jadi 신고 오세요 menjadi silakan memakai atau silakan menggunakan. 신고 오세요 silakan memakai dan atau 신고 오세요 sebagai silakan menggunakan. Kita bahas sekali lagi. 내일 adalah besok. 내일 adalah besok. 등산하다 adalah mendaki gunung. 등산하다 mendaki gunung. real te adalah saat, di saat, pada saat atau ketika. real te adalah pada saat, di saat, ketika.
pyeonhan. Pyeonhada nyaman. Dengan pyeonhan dengan tambahan nian, pyeonhan menjadi yang nyaman. Pyeonhan yang nyaman. Pyeonhan yang nyaman. Pyeonhan yang nyaman. Undonghwa sepatu olahraga. Undonghwa sepatu olahraga. Undonghwa sepatu olahraga. Shingo-seo silakan memakai atau menggunakan. Shingo-seo silakan memakai atau menggunakan. Shingo-oseo silakan memakai atau menggunakan. Jadi 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고하세요. Saat mendaki gunung besok, silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고하세요. Saat mendaki gunung, silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. Oke, kita review sekali lagi dengan pelafalan orang Korea mulai dari yang pertama. 신발이 편해요. 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 Lalu yang kedua, 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. 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 ya kita review sekali lagi mulai dari contoh kalimat pyeonhada yang pertama. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. 신발이 편해요. Sepatu yang nyaman. 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. Yang kedua, 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. Saat mendaki gunung besok, silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. Saat mendaki gunung besok, silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. Oke, saya hampir lupa. SKOP menjadi SPOK lagi ya. Saat mendaki gunung besok, 내일 등산할 때 silakan memakai menggunakan sepatu olahraga 운동화를 신고 오세요. 편한 yang nyaman. Sekali lagi, saat mendaki gunung besok, 내일 등산할 때 silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. 편한 운동화를 신고 오세요. Sekali lagi supaya kalian lebih mengerti, saya perpendek lagi ya. Saat mendaki gunung besok, 내일 등산할 때 silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga 운동화를 신고 오세요. Yang nyaman, 편한. Ngerti ya? 내일 등산할 때 편한 운동화를 신고 오세요. Saat mendaki gunung besok, silakan memakai atau menggunakan sepatu olahraga yang nyaman. Lalu selanjutnya, kosakata selanjutnya adalah jikida. Artinya mentaati, mematuhi, menepati. Kita dengarkan pelafalan dari orang Korea langsung. 지키다. 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 Ya, jikida. Jikida artinya mentaati, mematuhi, menepati. Jikida. Mentaati, mematuhi, menepati. Jikida. Mentaati, mematuhi, menepati.
Contoh kalimat 지키다 adalah yang pertama. 저는 약속을 잘 지켜요. 저는 약속을 잘 지켜요. Yang kedua, 저는 계획을 잘 지킵니다. 저는 계획을 잘 지킵니다. Sekali lagi, 저는 계획을 잘 지킵니다. Kita masuk pelafalan dari orang Koreanya langsung mulai dari yang pertama. 저는 약속을 잘 지켜요. 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 Lalu yang kedua, 저는 계획을 잘 지킵니다. 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 ya kita akan bahas satu persatu. Mulai contoh kalimat 지키다 yang pertama. 저는 약속을 잘 지켜요. 지키다. 저는 saya. 저는 saya 약속 adalah janji. 약속 adalah janji. 잘 baik. 지키다, 지켜요. menepati. 지켜요, menepati. Jadi 저는 saya 약속 janji. 잘 baik. 지켜요, menepati. Jadi 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. Contoh yang kedua, 저는 계획을 잘 지킵니다. 저는 saya 계획 rencana 잘 baik 지킵니다. menjaga, mematuhi, menepati. Jadi menjaga bisa termasuk mentaati, mematuhi, menepati. Menjaga bisa termasuk dari kata mentaati, mematuhi, menepati. Jadi supaya kita bisa lebih baku penerjemahannya, jadi bukan memakai mentaati, mematuhi, menepati, tapi menjadi menjaga karena berhubungan dengan mentaati, mematuhi, menepati. Seperti itu. Jadi 저는 계획을 잘 지킵니다. 저는 saya 계획 rencana 잘 baik 지킵니다. menjaga. Sekali lagi, menjaga dari kata mentaati, mematuhi, menepati. Karena menjaga ini dari bagian dari mentaati, mematuhi, menepati. Jadi 잘 지킵니다, menjaga baik. Jadi 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. Jadi kalian bisa juga sih. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya mentaati rencana saya dengan baik. Formal sekali. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya mematuhi rencana saya dengan baik. Bisa.
저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menepati rencana saya dengan baik. Bisa juga sih, tapi yang lebih baku dengan kata menjaga. Jadi, 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. Kita masuk kembali pelafalan dari orang Korea. Mulai dari yang pertama. 저는 약속을 잘 지켜요. 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 Lalu yang kedua. 저는 계획을 잘 지킵니다. 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 Ya, kita akan review lagi mulai dari contoh kalimat Cikida yang pertama. 저는 약속을 잘 지켜요. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. 저는 약속을 잘 지켜요. Saya menepati janji saya dengan baik. Lalu yang kedua, 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. Sekali lagi. 저는 계획을 잘 지킵니다. Saya menjaga rencana saya dengan baik. Nah, sudah mengerti atau belum? Bagi yang belum mengerti, silakan review lagi kosa-kosa kata yang dipelajari hari ini. Dan bagian yang kalian yang belum belajar dari awal, saya akan tulis linknya di bawah ini, link-link pelajaran dasar bahasa Korea di bawah video, tepatnya di deskripsi di bawah video ini. Oke? Satu lagi yang saya minta kepada kalian sebelum akhir ini, tolong komen apa yang kalian mau pelajari dan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian tidak komen, saya tidak tahu kalian maunya yang seperti apa, pelajarannya seperti apa, atau request permintaan seperti apa. Jadi saya tidak tahu. Tolong komennya. Dan juga jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, pelajaran hari ini dari channel koreakw.com sekian. Karena sekian, selesai. Kita akhiri di saat ini sekarang juga. Ingat sekali lagi, komen dan subscribe. Dan saya tekankan juga, jangan lupa review, latihan. Review, latihan. Jika tidak, kalian pasti akan lupa. Oke? Setiap hari harus latihan bahasa Korea. Mau bicara sendiri seperti orang gila, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengerti dan bisa mengingat selalu. Dan gampang dan mudah pelafalan berbahasa Korea. Pasif berbahasa Korea. Oke? Sekian pelajaran hari ini. Dan annyeong.